Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, The Stoners dan semua pemirsa ya. Hari ini kita sangat berbahagia sekali, terutama saya sangat berbahagia sekali karena kita bisa berkumpul kembali beribadah sekalipun melalui online. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, hamba mengucap syukur sebab Engkau baik. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, sebab Engkau telah menjadikan hari ini di mana kami bisa beribadah sekalipun melalui online, tetapi kami tetap merasakan hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami supaya apa yang kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi atau kabar kita semua hari ini adalah luar biasa baiknya. Kenapa? Sebab Tuhan beserta kita. Oke, pembahasan kita hari ini adalah Life is Choice. Hidup adalah pilihan. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Amsal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, apa hubungannya ini? Life is choice, hidup adalah pilihan, dan Amsal 4 ayat 23. Apa hubungannya? Di situ dikatakan jagalah hati dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terus dengan hidup adalah pilihan, apa nyambungnya coba? Nah, kalau mungkin kita yang baru mendengar akan berpikir seperti itu ya. Nah, tapi di sini pilihannya, hidup adalah pilihan, pilihan dalam
merespon. Nah, kalau kayak gitu sudah nyambung ya. Respon itu kan dari hati kita. Nah, kan jagalah hati ya supaya respon kita pun dijaga gitu. Nah, kalau kayak gitu kan nyambung ya kan. Memilih respon ya. Nah, bedanya manusia dengan binatang, kalau binatang contoh seperti anjing ya, kalau misalnya kita bunyikan piringnya, dia langsung merespon gitu. Karena saya punya anjing, saya merasakan betul kalau saya bunyikan piring, mereka langsung datang. Jangankan piring, kadang kita makan snack itu, kita baru buka bungkusnya aja, jangankan buka, kita baru pegang aja, kalau mereka dengar suaranya mereka langsung datang. Nah, itulah hewan. Kalau hewan itu ada stimulus, ada respon, ya kan. Tapi kalau kita manusia beda, ada stimulus, ya, ada pilihan, baru ada respon, ya. Jadi kita sama binatang beda, bukan ada stimulus langsung merespon gitu. Kalau manusia yang seperti itu ya berarti ya binatang gitu ya. Ya, itu bercanda ya, tapi ya memang seperti itu, manusia memang Tuhan kasih pilihan ya. Nah, sekarang bagaimana cara memilih respon yang baik ya. Di sini kita akan membahas 3 cara memilih respon dengan baik. Yang pertama, minta tuntunan Roh Kudus ya. Di sini dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26b, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di sini Roh Kudus memang Tuhan tempatkan untuk menuntun kita gitu. Roh Kudus yang mengajarkan kita. Jadi kalau kita ingin menentukan sebuah respon atau kita ingin memilih respon, nah kita minta sama Roh Kudus. Kita minta tuntunannya, kita berdoa, karena memang Roh Kudus itu yang nantinya akan mengingatkan kita akan ajaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Contoh, ketika ada teman yang ajak minum misalnya, "Hey bro, ayo sini kita minum. Kita sudah capek-capek kerja dan sekarang ayo kita puas-puasin, kita minum. Mumpung masih banyak, ayo kita habisin sama-sama." Kita berdoa, minta sama Roh Kudus. Bagaimana kita harus memilih? Bukan memilih antara iya dan tidak. Ya tentu kita harus menolak gitu ya. Bukan iya enggak ya, iya enggak ya. Enggak. Harus tidak, tapi bagaimana cara kita meresponnya gitu. Menolak tapi dengan cara yang baik gitu. Supaya dia tidak merasa terhina atau merasa tersinggung karena dia kan teman kita. Ya kita berdoa, minta Tuhan bagaimana cara saya menolaknya supaya saya juga tidak menyakiti dia. Bahkan dia pun bisa bertobat. Ya. Jadi kita bisa mengatakan tidak gitu. Jadi misalkan, "Maaf bro, gue nggak minum." Nah, pasti nanti akan ada sedikit pertanyaan atau protes ya. Namanya teman apalagi lagi mabuk ya, pasti akan banyak banyak bacotnya gitu. Seperti, "Ah lu cemen, lu nggak gaul, lu nggak jantan, minum dong, baru jantan." Nah, di situ Roh Kudus akan memberikan kita pencerahan atau hikmat untuk berbicara sama dia. "Maaf bro, asal lo tahu, minum bukan buat lo makin jantan. Yang ada buat akal dan akhlak lo makin gak sejalan." Iya, memang seperti itu. Itu kita menyadarkan dia, ya iyalah, minum ya bukannya makin jantan ya, buat akal dan akhlak gak sejalan gitu. Iya, karena otaknya sudah rusak dipakai minum ya kan. Nah, jadi itu cara. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita cara untuk menyikapi segala sesuatu atau merespon segala sesuatu dengan baik. Oleh sebab itu, dalam menentukan pilihan untuk merespon segala sesuatu itu kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pakai hikmat dari Tuhan. Amsal 2 ayat 10. "Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu." Jadi, kita merespon segala sesuatu itu penuh pertimbangan ya. Kita berdoa, dikasih jawaban, kita pertimbangkan, baru kita respon. Sebelum kita merespon segala sesuatu, kita harus pertimbangkan dahulu. Nah, dari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, di situ Roh Kudus akan memberikan kita hikmat supaya kita dapat merespon segala sesuatu dengan baik. Ya contoh seperti kita menyikapi pandemi seperti ini, pandemi virus corona ini, COVID-19. Ya bagaimana kita merespon? Kita pakai yang sedikit
ekstrim ya, maksudnya sedikit ya lumayan nyeleneh. Misalnya tetangga kita jaraknya 5 rumah, itu misalkan dia positif gitu, misalnya positif. Apa tindakan kita? Tindakan yang berhikmat, tindakan yang penuh hikmat, penuh iman. Beberapa orang yang dengar itu pasti akan, wah kalau gitu saya harus isolasi, semuanya diisolasi. Bahkan saya nggak mau keluar kamar, saya harus di kamar. Nanti saya keluar kamar, angin lewat ternyata ada virusnya, saya kena. No, itu salah. Itu namanya bodoh namanya. Ya, bodoh. Kenapa bodoh? Karena Tuhan kasih hikmat. Ya kan? Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Karena di Yakobus katakan, apabila ada yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya kepada Allah. Kita minta sama Tuhan, minta hikmat, baru nanti Tuhan kasih. Ya kan? Jadi bukan gitu caranya. Misalnya seperti ini. Ada yang tetangga kita 5 rumah jaraknya. 5 rumah aja, nggak usah yang jauh-jauh, agak-agak deket aja. 5 rumah. Nah, kalau kita berhikmat, pakai hikmat dari Tuhan, bukannya, oke, saya nggak mau keluar, saya panggil ojol aja untuk pesan makanan. Nanti saya ngambilnya pakai kayu. Salah. Itu bodoh namanya. Apa kita nggak mikir juga dia habis lewat dari depan rumah yang terjangkit virus itu, apakah dia tidak terkena virus? Terus begitu dia di depan pagar, pas kita sodorin kayu, terus kayunya apa nggak ada ininya, virusnya pasti ada, dan itu juga nyampe ke kita. Sama aja bodoh namanya. Nah, bukan seperti itu. Bahkan di situ malah nggak ada kasihnya. Kita mengorbankan orang hanya demi menyelamatkan diri. Bukan begitu. Kalau saya sih seperti ini. Misalkan ada yang 5 rumah ya, 5 rumah yang terjangkit virus. Ya saya berpikirnya gampang aja. Virus itu pasti mati kalau kita menjaga kebersihan. Ya sudah, rumah saya semprot dengan desinfektan, jaga kebersihan. Saya rajin cuci tangan. Kalau misalnya buka tutup pagar, saya cuci tangan, saya desinfektan semuanya, saya pakai masker, ya kan. Kalau yang biasanya kita pulang pergi cuci tangan, kalau ini karena tahu di dekat kita ada yang kena, pakai sarung tangan. Habis nanti kita buang sarung tangan itu. Masker yang sekalipun masker kain bisa dicuci, ya kita pakai sekali pakai. Misalnya seperti itu untuk menjaga-jaga. Rajin olahraga, asupan makan tercukupi, jangan diet ya, jangan takut gemuk ya, lebih baik sehat. Ya, lebih baik gemuk tapi sehat daripada kurus tapi kena virus gitu ya. Nah, saya memutuskan untuk kalau misalnya ada orang yang datang, ya udah saya kasih cuci tangan mereka, karena virus mati kalau kena bahan kimia. Ingat, virus itu hidup ya. Virus bukan benda mati yang harus dihancurkan. Dia adalah makhluk hidup juga yang bisa dibunuh. Ya dibunuh dengan apa ya? Dengan desinfektan, dengan ya mungkin kita dengan hand sanitizer, dengan sabun, itu kita bisa membunuh virus itu gitu. Nah, itu bentuk dari hikmat. Bukan kita tutup semuanya, pagarin semua, plastikin semua. Nanti saat ventilasi kita plastikin, yang ada kita mati kehabisan nafas. Di saat musim corona kita matinya bukan mati corona, tapi mati kehabisan nafas. Itu kan mati konyol namanya. Nah, itu karena apa? Kita nggak pakai hikmat ya. Kita bilangnya harus berhikmat. Hikmat kita pakai untuk mempertahankan ketakutan kita. Itu namanya bodoh namanya ya. Ingat, tadi Amsal katakan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Artinya apa? Dengan hikmat kita tenang. Oh, saya sudah tahu saya harus ini dan itu, ini dan itu. Nah, kalau hikmat yang kita miliki membuat kita semakin takut, berpikir negatif, ya itu bukan hikmat dari Tuhan, itu hikmat dari diri kita sendiri. Dan itu bahaya. Itu bisa di-entertain, bisa dimanipulasi oleh iblis sehingga kita merespon segala sesuatu dengan salah. Nah, tapi kalau kita minta tuntunan Roh Kudus akan memberikan kita hikmat sehingga kita dapat merespon segala sesuatu dengan baik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakin, percaya bahwa pilihan kita adalah pilihan yang baik. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, artinya apa? Kan tadi sudah diuji tuh semuanya. Dengan kita minta tuntunan Roh Kudus, dengan pertimbangan penuh hikmat dari Tuhan, di situ kita bisa memegang yang baik. Di sini dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya apa? Yang baik itu yang kita pakai untuk merespon ya.
dengan penuh hikmat, penuh pengertian, kita ambil yang baik, kita pakai itu untuk merespon. Nah, misalnya apalagi? Nah, ini perlu contoh supaya mengerti. Contoh, memilih untuk single ya. Ya, ini juga pilihan untuk merespon segala sesuatu. Pilihan untuk menjadi single. Misalkan ada yang nanya, "Bro, lo kok tahan sih ngejomblo gitu? Apa lo nggak rasa nyesek gitu? Lihat teman-teman udah ada doinya." Kita bisa jawab dengan simpel. Misalkan seperti ini. "Maaf bro, pilihanku untuk single bukan karena nasibku yang jomblo, tapi karena cinta perlu diuji, bukan hanya karena jodoh." Nah, seperti itu. Ya betul, perlu diuji gitu. Apakah hubungan itu baik ya dari sejak kenalan, apakah sejak kita mengenal dia, kita menjadi dekat dengan Tuhan, apakah kita makin dekat dengan keluarga, atau malah kita asik sama dia doang, atau bahkan hubungan itu buat gak ada damai sejahtera sukacita, yang ada kita galau terus, ya kan? Kadang banyak orang yang lagi ngebucin malah upload status galau. Artinya apa? Tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Nanti giliran dia sudah diputusin, pasti nanti postingnya yang lalu sudah kuanggap sampah gitu, misalnya seperti itu. Kadang si dianya baru pergi baru bahagia. Nah, jadi kadang kita memilih untuk single karena apa? Cinta harus diuji, bukan hanya karena jodoh. Jadi kalau kita single bukan karena kita jomblo, ya kan? Harus diuji. Nah, seperti itu. Bagaimana kita harus merespon itu? Kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kita hikmat. Nah, di situ kita yakin bahwa pilihan kita untuk merespon segala sesuatu adalah baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Setelah kita berdoa, kita diberi hikmat, nah kita uji apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena ketika Roh Kudus mau bekerja, ketika Tuhan mau bekerja, ada iblis yang gak rela. Dia juga nyerobot pekerjaan Tuhan, mau mengentertain, mau mengkaburkan pemikiran kita, sehingga yang kita pikir benar ternyata itu adalah tidak benar gitu, ya kan? Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, ujilah itu bagaimana kita mau merespon segala sesuatu, kita uji dulu, kita cari di firman Tuhan. Oh, sesuai enggak? Nah, kalau sesuai kita pegang, kita pakai untuk merespon. Tapi kalau enggak, ya udah, jangan. Harus cari lagi bagaimana kita merespon. Ya. Jadi itu kita sudah tahu ya. Jadi yang pertama, minta tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, pakai hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, yakin dan percaya bahwa pilihanmu adalah pilihan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulan yang kita ambil di sini adalah hidup adalah pilihan. Dimulai dari pilihan kita merespon segala sesuatu hingga ke aspek lain dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjadi rema di setiap kehidupan kita semua dan dapat kita aplikasikan, ya. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertarung kerajaan sorga, terima kasih sebab Engkau sungguh baik. Kami telah menerima berkat kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus memilih respon yang baik. Bagaimana cara kami memilih respon yang baik? Engkau telah mengajarkannya kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah apa yang telah kami terima ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dapat kami praktekkan, sehingga kami bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau melindungi semua anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini, yang menonton video ini. Engkau jaga mereka, Engkau lawati mereka, Engkau jaga kesehatan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus-Mu senantiasa bersama-sama mereka, menuntun mereka, mengajarkan mereka apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, makasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa supaya virus ini cepat berlalu, semua
kembali dipulihkan. Ekonomi, pendidikan, sampai kegiatan ibadah kembali dipulihkan, bahkan semakin baik, semakin lebih baik. Biarlah kami dapat menyikapi kejadian ini, situasi seperti ini, yang mungkin bagi orang adalah musibah, tetapi dapat kami ambil sisi positifnya. Dan itu semua hanya bisa apabila Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sedikit pengumuman ibadah hari Minggu seperti biasa di channel ini jam 9.30 pagi, dan ibadah youth, ibadah Cornerstone setiap hari Rabu jam 8 malam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Komen juga ya kalau memang ada kritik atau saran atau apapun bisa, karena kolom komentar kita terbuka ya. Dan like kalau kalian suka, ya pasti suka dong, karena ini pemberitaan firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kita. Dan share ke teman-teman supaya mereka juga dapat menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next week.